Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi Daud bingung cara bersyukur kepada Allah. Dalam kitab Al-Zud terdapat dua riwayat yang bercerita tentang Nabi Daud dan pertanyaannya kepada Allah tentang bagaimana cara bersyukur. Berikut riwayatnya. Abdullah bercerita, ayahku bercerita kepadaku, Abdurrahman bercerita, Jabir bin Zaid bercerita, dari Al-Maghirah bin Uyainah ia berkata, Nabi Daud alaihissalam berujar, wahai Tuhan, apakah ada salah satu makhlukmu yang banyak berzikir kepadamu di malam hari melebihi aku? Kemudian Allah memberitahu Daud, ya ada, yaitu katak. Dan Allah menurunkan firman-Nya kepada Daud, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Nabi Daud berkata, duh Tuhan, bagaimana mungkin aku mampu bersyukur kepadamu sementara Kau yang memberiku nikmat, kemudian Kau yang memberiku rizki kepadaku atas nikmat itu, kemudian Kau yang menambahiku nikmat demi nikmat, karena segala nikmat berasal darimu wahai Tuhan, dan syukur berasal darimu, maka bagaimana mungkin aku mampu bersyukur kepadamu wahai Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sekarang kau telah mengenalku wahai Daud, benar-benar mengenalku. Dari Abu Al-Jal dari Maslama, sesungguhnya Nabi Daud SAW berkata, Tuhanku, bagaimana mungkin aku bisa bersyukur kepadamu sementara aku tidak akan sampai bersyukur kepadamu kecuali dengan nikmatmu juga. Kemudian Allah memberitahu Daud, wahai Daud, bukankah kau tahu bahwa yang ada pada dirimu merupakan bagian dari nikmat-nikmatku? Nabi Daud menjawab, benar wahai Tuhanku. Allah berfirman, sesungguhnya aku telah meridhoi syukurmu. Memiliki kesempatan bersyukur adalah nikmat, dan mensyukuri nikmat adalah nikmat. Begitulah gambaran sederhana dari riwayat di atas, bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak berasal darinya. Namun manusia kadang lalai dengan kemakhlukannya. Ia lupa bahwa dirinya makhluk yang diadakan oleh Allah, bukan ada dengan sendirinya. Ketika manusia melupakan kemakhlukannya, ia akan mudah dilalaikan oleh sesuatu. Untuk lebih jelasnya, simak uraian singkat berikut ini. Riwayat di atas dimulai dengan Nabi Daud yang selalu terjaga sepanjang malam untuk berzikir kepada Allah. Meski demikian, ia diingatkan bahwa ada makhluk lain yang zikirnya lebih banyak darinya, yaitu katak. Kemudian Allah memerintahkan Daud dan keluarganya untuk memperbanyak syukur kepadanya. Artinya, sebanyak apapun ibadah seseorang harus dibarengi dengan syukur. Tanpa itu ibadahnya dikhawatirkan hanya akan menghasilkan bibit takabur dan ujub. Ini menunjukkan bahwa bersyukur adalah pengingat akan kemakhlukan kita, bahwa kita harus berterima kasih dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Dengan melupakan terima kasih atau syukur, kita akan terjebak dalam lingkaran ujub dan takabur. Itulah kenapa Allah menyuruh Nabi Daud dan keluarganya untuk bersyukur. Di sisi lain, kata dalam riwayat di atas perlu kita pahami sebagai simbol pengingat bahwa kita tidak lebih mulia dari siapapun, bahkan dengan makhluk Tuhan non-manusia. Simbolnya mengajarkan kita agar tidak mudah membandingkan amal ibadah kita dengan makhluk Tuhan lainnya, karena perbandingan amal seringkali berujung pada anggapan mulia diri atau takabur yang akan menjebak kita. Inilah yang perlu kita hindari. Salah satu caranya dengan memperbanyak syukur kita kepada Allah. Pintu pembukanya adalah pemahaman bahwa sebanyak apapun syukur kita tidak mungkin mendekati apalagi menyamai nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Seperti yang diungkapkan Nabi Daud alaihissalam di atas, bahwa bersyukur sendiri adalah nikmat dari Tuhan. Maka bagaimana mungkin ia mampu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya itu? Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah lagi ngundang Ustadz repot-repot untuk meruqyah, karena kadang Ustadz datang meruqyah terus setannya pergi, Ustadznya pulang, setannya datang lagi, gak ada jaminan.